Mulailah tuliskan seluruh tujuan dan keinginanmu, lalu atur strateginya. Ketika nanti engkau patah semangat, buka kembali lalu melangkahlah lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Arisan menjadi pilihan para ibu rumah tangga untuk menabung, mengumpulkan dana ya secara bareng-bareng agar terlihat jauh lebih mudah. Bener banget sih, segala sesuatu yang dikerjakan bersama akan jauh lebih mudah. Arisan memiliki keuntungan yaitu investasi di awal waktu bagi teman-teman yang dapat duluan. Sebagai contoh aja nih, kalau ikut arisan misalnya 1 juta rupiah selama 24 bulan terus dapat duluan, waduh, langsung bisa beli emas sekitar 25 sampai 26 gram. Lumayan banget kan ya. Pas arisannya selesai, kita memiliki potensi keuntungan dari emas yang dibeli di awal. Nah, atau yang mau pendidikan anak, renovasi rumah, bisa berpotensi dapat dana cash nih tanpa bunga. Dan selain keuntungan rupiah, kita juga memiliki keuntungan banyak jaringan lewat arisan tadi. Siapa tahu antar ibu-ibu ternyata dia produksi gamis, kita bisa jadi resellernya. Terus dia juga produksi skincare, kita bisa ikutin masarin. Nah, itulah ya berbagai macam potensi keuntungan arisan, yaitu memiliki jaringan. Yang keempat, mempunyai alarm menabung disiplin. Soalnya kalau nggak bayar disamperin loh. Bercanda ya mams ya. Kan kalau nabung sendiri, kalau nggak sisa nggak ada yang ngomelin. Tapi arisan kalau nggak bayar, wah, dapat alarm disiplin mam, langsung disamperin, diteleponin, di SMS-in. Tetap nggak bayar juga, hati-hati diumumin. Bercanda ya mams ya. Tapi jarang banget yang tahu juga nih bahwa ketika teman-teman memilih, mohon maaf belibet lagi, memilih arisan sebagai sarana untuk menabung, yang pertama harus diketahui adalah ikhlas. Syarat ikut arisan yang pertama ikhlas dulu nih mams. Kok ikhlas sih Bun Ai? Yaps, betul banget. Karena jarang banget kan arisan punya perjanjian. Kecuali mungkin arisan yang memang sosialita atau yang arisannya luar biasa besar nominalnya nih. Arisan biasanya tuh sistemnya saling percaya. Kita percaya sama si pemegang arisan juga yakin bahwa kita amanah untuk bayar. Karena adanya sistem saling percaya dan gak punya perjanjian, maka arisan ini ada potensi jika si pemegang arisan, ya kita sih nggak berharap ya mams ya, tapi yang namanya umur kan kita nggak tahu. Misalnya meninggal dunia atau tiba-tiba rumahnya kehilangan, terjadi bencana, hilang semua harta bendanya, atau si pemegang arisan terdesak oleh kebutuhan yang mau nggak mau pakai uang yang ada dulu nih, yaitu uang arisan yang terkumpul. Nggak mungkin, dia sih amanah. Ingat mams ya, setiap manusia akan pernah di titik tidak maksimal. Mungkin biasanya amanah, cuman karena kebutuhan dan keperluan lain hal akhirnya tidak maksimal. Maka kalau saran dari Bun Ai, aduh mohon maaf belibet banget nih Bun Ai ya. Yang pertama harus ikhlas dulu ya mams ya. Ketika kita ikut arisan, kita udah siap nih kalau ternyata potensi misalnya ada yang gak bayar, atau nanti tiba-tiba ini arisannya gak balik. Jadi untuk menghindari sakit hati lah bahasa Bun Ai, seperti itu. Nah, kalau dari jenisnya sendiri, arisan tuh punya 2 ya. Yang pertama silaturahim, seperti contohnya arisan komplek, keluarga, arisan RT, atau teman-teman sekolah anak. Nah, siapa nih yang suka ikut arisan silaturahim? Boleh ya tulis di kolom komentar.
Ciri-cirinya apa sih Bun Ais arisan silaturahim nih? Biasanya sih nominalnya nggak terlalu besar karena lebih mengedepankan untuk pertemuan dan tidak banyak biaya tambahan. Contoh misalnya harus makan di resto A lah, di resto B lah untuk ngocok arisannya. Enggak, karena ini niatnya tuh benar-benar untuk silaturahim. Bahkan ibaratnya nih, dapat nggak dapat tuh happy aja, nggak apa-apa. Yang penting kumpul-kumpulnya seperti itu. Nah, untuk arisan silaturahim tetap bisa disebut nabung nggak Bun Ai? Ya tetap sih, karena kan uangnya ngumpul, terus nanti kalau memang dapat bisa balik gitu ya. Tapi tujuannya memang di awal silaturahim aja dulu, bukan menabung. Berbeda dengan yang kedua nih. Kalau yang kedua, ini memang tujuannya nabung nih, makanya nominalnya biasanya lumayan. Mulai dari 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta, oh pokoknya nominalnya lumayan. Dan selalu berharap untuk dapat duluan, karena ada tujuan tertentu untuk nabung ini gitu ya. Jadi bener-bener apa ya, bahasa Bun Ai itu ngarap banget, mudah-mudahan dapet dong ya, mudah-mudahan dapet dong ya. Nah, karena harapan-harapan ini nih yang kadang-kadang arisan itu secara apa ya, pemikiran bisa menjadi jaminan hutang untuk keinginan. Contoh, ayo udah deh nanti beli handphone kalau dapat arisan, ayo udah deh nanti ganti motor, ayo udah deh nanti ganti, ya banyak ganti perhiasan, apapun yang memang tujuannya dengan nominal besar tadi yang sudah dikumpulkan. Nah, karena menabung memang tujuannya, kadang-kadang nggak datang, ya udah nggak apa-apa, yang penting ditransfer aja. Nanti kalau dapat bisa kok lewat transfer. Nah, ujung-ujungnya muncul deh tuh arisan-arisan online lah, arisan-arisan menurun lah. Karena tujuannya tadi mencari arisan untuk menabung, maka gimana caranya nih biar ikut arisan supaya nabung gitu ya Mams ya. Arisan online kan banyak banget, nggak usah datang, nggak usah ketemuan, tinggal transfer, terus nanti kalau dapat ditransfer balik, karena tujuan awalnya balik lagi menabung, bukan silaturahim. Seperti itu ya Mams ya. Nah, sebelum lanjut Bunda mau ucapin dulu nih makasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen, subscribe. Wah, pokoknya Bun Ai makasih banget. Hal terindah buat Bun Ai setelah upload itu adalah bacain komentar kalian. Itu tuh membahagiakan banget deh. Kayaknya tuh mood booster banget buat Bun Ai. Makasih ya. Mudah-mudahan aliran semangat yang diberikan kepada Bun Ai juga menjadikan jariah buat teman-teman nih. Nah, kita lanjut ya. Untuk nomor 3, kenapa sih orang biasanya tuh ikut arisan Bun Ai? Ini nih banyak banget yang ngomong ini nih. Karena kalau sendiri Bun Ai tuh sulit nabung, pasti kepake aja, pasti habis aja. Pertanyaannya Bun Ai pas dapet arisan itu juga biasanya habis aja. Misalnya nih dapat arisan A, B, C, udah rencana mau A, B, C, ujung-ujungnya apa? Bayar hutang A, B, C. Kalau hutang kebutuhan gak apa-apa. Ini yang sangat disayangkan kalau hutangnya untuk hanya keinginan. Sayang banget kan ya Mams ya. Nah, yang kedua, bisa menyisihkan untuk gajian, untuk arisan gitu ya. Harusnya sih secara logikanya kalau gajian aja buat arisan bisa nyicil gitu, kenapa nih buat nabung gak bisa gitu? Kenapa ya? Nanti ya Mams ya ada alasannya kenapa sih gak bisa kalau untuk nabung sendiri. Dan yang ketiga, menabung itu sekali lagi harus dengan tujuan. Entah mungkin untuk sinking fund, perabot rumah tangga, handphone baru, sepeda baru, dan lain-lain. Hal-hal yang membahagiakan, silahkan. Dana darurat kah? Atau arisan nanti kalau dapat langsung diinvestasikan. Mungkin kalau yang nominalnya besar langsung beli emas berapa gram atau tanah, itu bebas-bebas aja sih ya Mams ya. Nah, ini jawabannya. Karena orang itu biasanya lebih percaya alarmnya orang lain dibanding keinginannya gitu ya. Jadi kalau mau jajan nih, dia tahu nih kalau aku jajan gak bisa bayar arisan, nanti aku diomelin sama si A gitu. Makanya dia udah deh jangan jajan karena untuk bayar arisan. Sementara kalau alarmnya itu berdasarkan dari keinginan pribadi, itu biasanya agak-agak lemah tuh. Wah, saya jangan jajan bakso dulu nih, nanti saya nggak bisa nabung sekian ratus ribu misalnya. Nah, itu harusnya ayo kita semangat bahwa kita harus lebih percaya sama diri kita yang untuk jadi alarm dibanding orang lain. Kalau sama orang lain aja kita percaya, harusnya sama diri sendiri, sama keinginan sendiri kita jauh-jauh lebih percaya. Karena kan kita yang mengenal diri kita. Sah elah Bun Ai, kultum lagi.
Bercanda ya Mams ya. Bukan gak boleh ikut arisan, boleh, boleh banget. Cuma nominalnya jangan melebihi 15% dari gajiannya. Ini udah apa ya, gajiannya 2 juta, ikut arisannya 600.000. Jangan ya Mams ya. Cukup gajiannya 2 juta, ya udah arisannya 15% lah ya, 250.000 atau 300.000 rupiah. Karena balik lagi, kalau niatnya pun investasi masih berpotensi rugi. Ini kita bahas di poin keempat. Poin keempat, arisan kalau dapatnya duluan itu akan disebut hutang. Ingat, hutang wajib dibayar, meskipun udah meninggal tetap harus dibayar. Waduh, hati-hati banget. Apalagi hutang arisan, gak kayak hutang kartu kredit ya. Ada insurance-nya, ada credit sales-nya yang gak bisa diwariskan sama ahli waris gitu. Kalau hutang arisan kan gak bisa, gak ada perjanjian. Jadi mau gak mau tetap harus bayar. Dan hutang arisan akan tetap menjadi beban anggaran sampai arisan itu selesai. Nah, ini yang paling penting, tetap berpotensi untuk terjadinya pertikaian. Kok pertikaian Bunda? Ya iya, kalau tiba-tiba ada gagal bayar gimana? Nggak semuanya sih, tapi di salah satu anggota, waduh, berpotensi kan ya untuk pertikaian. Jadi sebenarnya boleh nggak sih Bunda ikut arisan? Nanti ya di akhir video. Dan di sini kalau dapatnya belakangan itu kan sebenarnya sama aja kayak nabung ya. Ketika menabung ya, secara dapatnya belakangan misalnya 24 bulan, terus dapatnya di nomor 23 atau 24. Maka yang pertama, kehilangan potensi investasi saat bagus-bagusnya. Contoh nih, nabung 500.000, arisan gitu ya, sampai 24 bulan. Ternyata di bulan ke-10 dan ke-11 emas turun tuh, atau tanah turun. Tanah sih gak mungkin turun ya, pasti naik gitu ya. Atau barang yang disukai lah, tiba-tiba harganya turun. Karena belum dapat arisan, gak bisa dong beli karena kan belum dapat. Kehilangan kan. Padahal harganya itu sama dengan 500.000 dikali 10 bulan nabung sendiri. Oke, jadi itu harus tahu. Yang kedua, ada resiko gagal bayar anggota. Itu balik lagi ya. Jadi resiko-resiko yang tadi Bu Nay bilang ikhlas, baik meninggal, hilang, kebutuhan terdesak, itu nggak hanya dengan pemegang arisan, tapi pada seluruh anggota arisan. Dan yang ketiga ada biaya admin. Dan yang keempat, kita menabung secara waktu gitu ya, secara waktu yang mungkin lama atau sebentar, tetap aja tanpa bagi hasil dan kita nggak bisa mengembangkan dana kita lewat usaha maupun apapun gitu. Oke, jadi itu untuk arisan. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih Bunda ikut arisan? Boleh, silahkan. Balik lagi nyamannya aja teman-teman. Yang paling penting buat Bunda, ayo deh kalau bisa jangan berlebihan. Kalau untuk cicilan kita hanya boleh menyisihkan 30% dari penghasilan kita, maka untuk arisan kita hanya boleh menyisihkan 15% kalau menurut Bun Ai ya, dari penghasilan kita. Seperti itu. Kalau bisa sih penghasilan dikurang kebutuhan, baru deh sisanya 15% ambil untuk arisan. Contoh misalnya penghasilan 2 juta nih. Nah, kita kurangin dulu nih sama cicilan kebutuhan, sisanya berapa? Baru ambil 15% atau maksimal 20% lah ya untuk ikut arisan. Oke, itu aja untuk sharing Bun Ai hari ini ya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau banyak salah. Bun Ai bukan pakar keuangan, hanya sharing ala ibu rumah tangga. Jadi teman-teman yang punya komentar, punya saran, boleh langsung follow IG keluarga_Bun Ai. Kita bisa saling berbagi di sana. Dan untuk teman-teman yang udah DM untuk dibuatin anggaran, mohon maaf untuk kali ini Bun Ai belum bikin anggaran dulu ya, karena masih ada kesibukan, kegiatan di area rumah gitu ya. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan untuk video-video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.